Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai karunia. Karunia terbesar yang Allah berikan adalah karunia iman dan Islam. Karena Islam adalah nikmat terbesar dibandingkan lainnya, seperti nikmat harta dan kenikmatan dunia lainnya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan? Kita diperintahkan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran 102. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang patut direnungkan pada kesempatan ini, yaitu mengenai yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak. Yang dimaksud naungan di sini adalah naungan arsy-Nya Allah, sebagaimana dikautkan riwayat oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hadis lengkapnya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Dan yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Dan yang keenam, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dengan keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Pertama, yang akan mendapat naungan Allah adalah pemimpin yang adil. Pemimpin ini bersikap adil dalam hal amanat. Ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak berlebih pada harta dan tidak berlebih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Kedua, adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan itu lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri sholat fajar, akhlaknya pun bagus pada bapak ibunya, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Pemuda itu sangat jarang kita temui saat ini, karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka lebih suka bersenang-senang dan berfoya-foya. Ada kesempatan untuk bermain game atau ngebut-ngebutan di sore hari, atau bermain band, waktu mereka habis untuk hal-hal sia-sia semacam itu. Bahkan maksiat pun ada yang dijadikan hobi. Untuk saat ini jarang sekali kita lihat pemuda yang mau sadar untuk ke masjid, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Dan yang ketiga, ada orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah.
Sampai pun untuk sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya itu di masjid. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu sholat setelah sholat. Misalnya, ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada di majelis ilmu, dengan mendengarkan kajian Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga pengertian orang yang hatinya terkait dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walau dalam keadaan super sibuk. Sopir kendaraan ketika mendengar suara azan segera memarkirkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Pegawai kantoran bergegas ke masjid ketika berkumandang hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Contoh-contoh seperti ini, itulah mereka yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Dan yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang dimaksud adalah yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolehan, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. Dan yang kelima, ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Ada wanita yang kaya raya, terhormat, dan begitu cantik. Ia menggoda dengan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun, karena takut kepada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. Maka kita bisa selamat dari maksiat hanya dengan pertolongan Allah. Ingatlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa yang dimaksud kalimat tersebut? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan pertolongan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Dan yang keenam, yang nantinya akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat adalah seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan kanan yang berinfak, lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun, boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh pada orang lain. Juga, sedekah boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib atau seperti zakat dan nafkah keluarga. Dan yang ketujuh, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar menghayati, hingga terkadang air matanya menetes ketika menyadari karena takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ia berzikir seorang diri atau ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan karena lebih akan terjaga dari riya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita untuk mendapat naungan di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.